Berikut adalah pernyataan Ex-Kabareskrim Polri, Bapak Susno Duaji, terhadap pernyataan dua saksi Mel dan Aib dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, yang saat ini viral saat diundang sebagai narasumber salah satu stasiun televisi swasta. Yang sudah hadir bersama saya malam hari ini ada Pak Susno Duaji, Kabareskrim Polri pada 2008 hingga 2009. Selamat malam Pak, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan juga hadir bersama kita di sini Pak Albertus Wahyu Rudanto, Kompolnas Republik Indonesia. Pak Wahyu, selamat malam. Selamat malam. Dan tentunya juga yang selalu mengikuti Pak Kudri Sitompul, pakar hukum pidana. Selamat malam Pak Kudri. Selamat malam. Dan juga bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom pemirsa ada pengacara dari Peggy Setiawan. Nanti akan bergabung bersama kita ada Yudia Alamsyah yang masih akan kita tunggu kehadirannya bersama kita melalui sambungan Zoom. Tapi kita akan mulai dari Pak Susno dulu. Pak Susno, ini nama-nama baru semakin banyak muncul sebagai saksi gitu ya, memberikan keterangan, mengaku mengetahui bagaimana peristiwa 8 tahun yang lalu itu terjadi, Pak. Nah, apakah saksi-saksi ini pada awal dulu penanganan kasus tidak diperiksa, kok bisa luput, Pak Susno? Oke, saksi yang terakhir muncul ya namanya Mel. Ya. Kalau itu kan jelas saksi, kalau saya belum meriksanya saja saya udah tahu bahwa ini pasti bohong ya. Bohong. Yang kedua yang paling bohong lagi siapa namanya? Aib ya. Aib ini bohong, ini wajar ini dimasukkan di dalam sel ya. Kalau apalagi dia sudah pernah menjadi saksi dalam perkara persidangan sebelumnya. Tapi dia nggak hadir kalau tidak salah. Mengapa saya katakan dia wajar dimasukkan di dalam sel dan di penjara dan diproses pidana? Sesuatu yang tidak mungkin gitu, impossible. Kenapa? Dia katakan dia melihat peristiwa itu 8 tahun yang lalu. Ya. Kemudian dia berdiri di depan warung dari bengkel dan warung itu tidak ada. Jarak dia berdiri dengan peristiwa sekitar 100 meter. Malam hari dia tahu naik merek sepeda motornya. Kemudian warna sepeda motornya. Kemudian dia katakan saya tidak kenal tapi saya ingat wajahnya. Udahlah, yang begini-begini mohon hakim, khususnya hakim pra-peradilan yang akan menyidangkan ini, kalau keterangan saksi itu dipakai oleh Polri, gugurkan saja. Dan karena itu misalnya kesaksian itu di depan sidang ya, ini wajar untuk diminta Polri menyidik bahwa dia kesaksian bohong ya. Tapi kita berharap bahwa termasuk saksi yang baru nongol ini, Mel ini. Jadi udahlah, saksi yang begitu-begitu tidak terlalu diutamakan. Apa yang harus diutamakan sekarang adalah saksi benda mati yang selalu diagungkan oleh polisi dan para penegak hukum yang namanya scientific crime investigation. Berkali-kali saya katakan, adakah sidik jarinya? Adakah handphonenya? Kemudian dari handphone itu bisa dilihat BTS-nya, bisa dilihat WA, bisa dilihat percakapan. Kemudian adakah DNA-nya? Adakah hasil laboratorium tentang ini kan kasus DNA. Perjinaan DNA kan? Adakah si sperma Peggy di situ? Nah, kemudian cocokkah hasil visum et repertum dengan luka di baju? Kan katanya ditusuk di dada. Kemudian pasti bajunya kan luka. Kalau ini semua tidak ada, termasuk CCTV, adakah di CCTV? Kalau semua yang terkait dengan scientific crime investigation nggak ada, hanya mengandalkan keterangan saksi yang tidak saling mendukung satu persatu, maka ini harus dikeluarkan. Dan kalau diperadilankan untuk dia jadi tersangka, maka ini penahanannya dia jadi tersangka tidak sah. Jadi kenapa saya katakan tidak sah? Saksi-saksi sudah lemah sekali. Hampir semua saksi yang saksi mahkota terpidana mencabut keterangannya. Kemudian saksi yang muncul baru-baru ini tidak kuat. Ada lagi saksi yang mengatakan yang bertentangan dengan saksi yang baru nongol ini. Siapa itu? Saksi teman kerja daripada si Peggy. Nah, kemudian kita hargai si Polri. Berkali-kali saya tekan, saya hargai. Kenapa? Setelah berhasil menangkap Peggy. Kalau Peggy tidak diragukan lagi. 1000%. Karena ibunya mengatakan betul dia Peggy. Betul anak saya. Raportnya Peggy. Segala macam Peggy. Betul. Tapi yang jadi persoalan sekarang bukan nama Peggy-nya.
apakah ini pelaku pembunuhan dan perkosaan. Ini yang belum bisa dibuktikan. Oke, nah lalu bagaimana juga dengan Aep ini? Tadi kalau Pak Susno bilang, nampaknya polisi tidak harus menitik beratkan pada kesaksian Melmel dan juga Aep. Tapi nyatanya polisi juga terus mendalami keterangan dan juga kesaksian Aep sampai kemudian diperiksa, Pak Susno. Bagus sekali, karena polisi kan meriksa itu tujuannya kan bukan ingin menghukum si Peggy kan. Ingin membuat perkara ini jadi terang, pidana benar apa tidak, pelakunya siapa. Jadi dengan mengetahui misalnya prarekonstruksi, keterangan saksi, polisi akan membuang, wah Aep ini harus ditendang, Melmel harus ditendang. Kemudian prarekonstruksi, mudah-mudahan prarekonstruksi jalannya bagus. Bagaimana bagus? Artinya kalau prarekonstruksi, karena tersangka Peggy menolak bahwa dituduh sebagai pelaku, disangka sebagai pelaku, maka si Peggy jangan memerankan. So, kalau memerankan gimana? Wong menolak kok memerankan. Kalau dia ada di dalam peran itu berarti jelas rekayasa. Dia punya hak untuk itu ya Pak Susno ya? Ini juga supaya tidak berkepanjangan, tidak berlarut-larut. Saya yakin Polri sangat menunggu kapan pra-peradilan ini dilakukan. Mengapa Polri menunggu gitu? Penyidik kan ingin terbuka. Hasil kerjanya ingin diuji di pengadilan. Jangan sampai nanti, mudah-mudahan di sini tampil atau mendengar siapa namanya, advokatnya, pengacaranya Peggy. Jangan dari kemarin akan pra-peradilan. Dari kemarin ya, jadi namanya advokat akan ya, nggak jalan-jalan. Lama-lama perkara ini sidang. Polisi akan sedih gitu, Polri sedih, kok nggak dipra gitu. Kalau dipra kan diuji di pengadilan. Ya, baik.